PT perusahaan jasa ya, Hmm. 2 tahun berdiri ya, Hmm. tidak memiliki karyawan tetap, Hmm. sejauh ini masih bisa dihandle, atau yang bekerja hanya pendiri ya atau direksi, istri freelance per project ya, per project ya. Bagaimana pandangan Bapak? Apakah umum ya saat ini terjadi, dan bagaimana untuk fairness pembayaran fee-nya, Pak? Baik, perusahaan jasa 2 tahun berdiri, duduknya berapa tahun? Berdiri 2 tahun, 2 tahun capek apakah juga. capek ya? Oke, 2 tahun berdiri, maaf, guyonan ya. Kemudian nggak memiliki karyawan tetap, itu salah apa enggak? Tergantung. Kalau dia tidak memiliki karyawan tetap karena memang dia belum jenis dan sifat pekerjaannya belum ada yang tetap, ya nggak masalah. Ya, selama ini dihandle oleh pendiri atau direksi, istri, berarti ini keluarga ya, direksi dan keluarganya. Kemudian ada freelance, Ya. project by project. Oke. Apakah umum saat ini terjadi seperti ini? Fenomena ini memang ada di lapangan hari ini, Bapak Ibu, dan ini nggak bisa sepenuhnya disalahkan, juga belum tentu benar, tergantung bagaimana mereka menangani. Ya, kayak contoh misalkan posisi si istri membantu pekerjaan atau melakukan pekerjaan ini, posisinya apa? Ya, itu harus dipastikan. Kemudian si freelancer tadi, project by project, harus dilihat perjanjian kerjanya bagaimana. Yang namanya freelance biasanya fokus kepada target, Ya. dan dia tidak bisa terlalu diatur berdasarkan jam kerja atau hari kerja tertentu. Ya. Biasanya freelancer begitu. Maka harus di review atau harus dilihat, dianalisa perjanjian freelance-nya. Ya, maka berhati-hati di sini. Dan freelancer ini biasanya dengan orang per orang kan ya, status. Nah, perjanjian freelance-nya ini yang harus hati-hati. Ya. Karena jangan sampai buat perjanjiannya ternyata malah jatuhnya perjanjian itu tunduk sama hukum ketenagakerjaan. Ya. Maka dia menjadi karyawan ya. Kemudian fairness pembayaran fee-nya. Ini fee apa, saya nggak tahu maksudnya. Mungkin fee-nya freelancer atau fee-nya si istri. Kan istri ikut kerja tuh katanya. Ya. Itu saya nggak tahu maksudnya apa fairness-nya, fee-nya ya. Cuman memang kalau menurut saya memang ini harus dibongkar. Yang saya cenderung mulai melihat sekarang adalah perusahaan itu didirikan, kemudian dia bukan gunakan freelancer, dia gunakan outsourcing, Pak. Ya. Jadi dia outsourcing, ya. Dia lakukan outsourcing dengan strategi-strategi tertentu yang membuat secara pengelolaan biaya dan beban biaya di masa depan itu menjadi manageable, dapat dikelola dengan baik, ya, sehingga tidak bisa dihilangkan potensi lonjakan tiba-tiba di kemudian hari. Nah, ini memang harus berhati-hati, dan memang outsourcing menjadi salah satu dari solusi. Tapi tentu outsourcing di sini bukan outsourcing dalam arti yang negatif ya, Bapak Ibu. Ini yang harus hati-hati. Maka termasuk ini kalau bicara fee-nya ini saya nggak tahu nih, fee untuk freelance atau bagaimana, karena bergantung kepada jenis proyeknya apa dan market comparison-nya apa. Ya. Kalau saran saya, Bapak Ibu yang bertanya ini nanti bisa ngubungin Pak Abi dan timnya. Kita bisa diskusi lebih lanjut tentang masalah ini ya, karena memang kalau pengen tahu lebih dalam ya. Tapi kalau secara umum seperti yang tadi saya bilang, ya. Begitu Pak Abi, terima kasih.